Sebelumnya, Sotihotu Namo Buddhaya. Halo teman-teman Buddhis, perkenalkan, nama saya Winarsih, program studi pendidikan keagamaan Buddha semester 4 dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat pengembangan media pembelajaran dengan model ADI dalam mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Sutadi Sarjana Agama Magister Pendidikan. Baik, langsung saja ke dalam video pembelajarannya. Halo adik-adik semua, senang sekali kita dapat berjumpa lagi dalam pelajaran Agama Buddha kelas 3 SD. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki pelajaran ke-7, di mana kita akan membahas mengenai mengakui kesalahan dan memperbaiki diri. Untuk menambah semangat, sebelum memulai pembelajaran, Miss Wina mau ajak adik-adik semua untuk bernyanyi terlebih dahulu. Kali ini kita akan bernyanyi Malu dan Takut. Nah, setelah bernyanyi, pastinya adik-adik semua menjadi lebih siap ya untuk belajar. Untuk itu, Miss Wina akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, diharapkan siswa mampu menerima kesalahan dan memperbaiki diri. Yang kedua, siswa mampu memiliki perilaku jujur dalam mengakui kesalahan dan memperbaiki diri. Yang ketiga, siswa mampu memahami kesalahan dan memperbaiki diri. Dan yang terakhir, siswa mampu mengakui kesalahan dan memperbaiki diri. Kesalahan. Sebenarnya kesalahan itu apa sih? Kesalahan adalah tindakan yang dilakukan namun tidak sesuai dengan keinginan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, baik itu kesalahan kecil ataupun kesalahan besar yang merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Kesalahan dapat terjadi ketika melakukan pekerjaan, tugas di rumah, di sekolah, atau bahkan kesalahan karena telah melanggar ajaran agama dan aturan masyarakat. Contohnya, melakukan kesalahan ketika disuruh orang tua, kesalahan mengerjakan tugas dari guru, ataupun kesalahan karena telah melakukan perbuatan yang tidak baik. Mengakui kesalahan. Orang yang bersalah sebaiknya harus meminta maaf, karena meminta maaf bukan berarti kekalahan, tetapi kemenangan bagi diri sendiri karena telah berani mengakui kesalahan. Karena kesalahan yang dilakukan oleh seseorang itu dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Oleh sebab itu, seseorang harus bisa mengakui kesalahan dan mau untuk meminta maaf. Jika kita tidak mau meminta maaf kepada orang yang kita salahi, maka kita sendiri yang akan menyesal, karena apa yang kita perbuat itulah yang akan kita tuai. Adik-adik sekalian, untuk memahami tentang berani meminta maaf, ada satu kisah mengenai kesalahan yang dilakukan oleh Ardi kepada Arya. Ardi merupakan anak dari Ibu Rani, di mana Ardi telah merusak mainan milik temannya, yaitu Arya. Di depan sebuah rumah, Ardi menangis terseduh-seduh sambil berjongkok memeluk lututnya. Bu Rani yang tengah menyapu di dalam rumah segera menghampiri anak tersebut. Dan ia baru menyadari bahwa ternyata itu adalah anaknya sendiri. Dengan sigap, Bu Rani ikut berjongkok dan memeluk anaknya sambil berkata, "Cup, sini, kenapa anak ibu menangis?" Ardi merangkul erat ibunya sambil terisak ia mengadu, "Bu, tadi Ardi tak sengaja merusak mainan Arya." Kemudian ibu langsung menyahut, "Kamu sudah meminta maaf?" Dan ternyata ia menggelengkan kepala yang menandakan bahwasanya ia belum sempat meminta maaf. Setelah mengetahui hal tersebut, Ibu Rani pun segera mengajarkan kepada Ardi mengenai keberanian dalam mengakui kesalahannya dan menginstruksikan Ardi untuk segera meminta maaf kepada Arya. Namun, ketika ibunya menyuruh Ardi untuk meminta maaf, Ardi hanya menggelengkan kepala dan tidak mau. "Loh, kok begitu? Anak ibu harus berani. Kalau salah dan meminta maaf, itu namanya anak pintar. Memangnya Ardi tidak mau dapat karma baik?" Ardi hanya terdiam. Bu Rani pun segera mencari solusi dengan menelpon ayahnya agar Ardi mau untuk meminta maaf kepada Arya. Telepon ayah pun tersambung. "Selamat siang, Namo Buddhaya Ardi." "Namo Buddhaya ayah." Wajah Ardi pun terlihat lebih cerah saat mendengar suara ayahnya.
Kemudian Ardi mulai menceritakan kesalahan yang ia lakukan terhadap temannya. Ardi juga berkata bahwasanya ia belum sempat meminta maaf kepada Arya karena ketika ia ingin meminta maaf, Arya sudah menangis terlebih dahulu. Di situ ayahnya pun berjanji kepada Ardi bahwasanya ayahnya akan mengganti mainan milik Arya. Nah, dengan demikian Ardi pun langsung berjanji kepada ayahnya untuk sesegera mungkin meminta maaf kepada Arya. Kemudian ia pun langsung menghadap ibunya dan berkata, "Ibu, ayah akan kembali dan membawa mainan untuk Arya. Aku akan segera meminta maaf kepada Arya dan kemudian aku akan mendapat karma baik. Iya kan, Bu?" Dengan senang ibunya mengangguk dan tersenyum melihat Ardi yang antusias lagi untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Nah, teman-teman, dari cerita Ardi dan Arya tersebut dapat kita renungi bahwasanya ketika kita melakukan kesalahan, kita harus benar-benar berani untuk mengakui kesalahan tersebut dan segera meminta maaf secepat mungkin. Karena kesalahan yang akan terus terulang kembali itu akan menjadi karma buruk bagi kita. Memperbaiki diri. Setelah seseorang sudah tahu apabila dirinya telah melakukan kesalahan, seseorang itu harus belajar dari kesalahan dan mau berusaha untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena sesungguhnya seseorang bisa saja melakukan kesalahan, baik itu secara sadar ataupun tidak sadar. Namun setiap orang juga mempunyai kesempatan untuk berusaha memperbaiki diri dari kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya. Sebenarnya mengapa sih kita harus memperbaiki diri? Alasannya, jika kita tidak memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik, maka kita akan merasa menyesal atas akibat dari perbuatan kita sendiri. Karena orang yang tidak mau memperbaiki diri atas kesalahannya, dia akan kehilangan teman, sahabat, atau bahkan saudara. Ingat ya adik-adik, apapun yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Jadi ketika adik-adik melakukan kesalahan, harus segera meminta maaf. Seperti kisah Ahimsaka atau Angulimala pada kehidupan Sang Buddha. Ahimsaka adalah putra kepala pendeta di istana Raja Pasenadi dari Kosala. Ketika sudah cukup umur, ia dikirim ke sebuah universitas besar terkenal di Taksila. Ahimsaka sangat pandai dan patuh kepada gurunya, sehingga ia disenangi oleh gurunya. Hal itu membuat murid-murid yang lain menjadi iri hati. Mereka kemudian memfitnah Ahimsaka. Sang guru tidak mempercayai, namun setelah disampaikan beberapa kali, dia mempercayai sehingga dia bersumpah untuk mengenyahkan Ahimsaka. Sang guru mengajarkan Ahimsaka untuk menghilangkan nyawa 1000 orang lelaki maupun wanita. Dan setelah kembali, dia berjanji untuk memberikan kepada Ahimsaka pengetahuan yang tak ternilai. Ahimsaka pun ingin memiliki pengetahuan tersebut. Kemudian ia menyetujui untuk melaksanakan apa yang telah diajarkan kepadanya. Singkat cerita, Ahimsaka telah menghilangkan nyawa sebanyak 990 orang yang ia tandai dengan mengalungkan jari orang-orang tersebut di lehernya. Sehingga ia disebut Angulimala atau manusia berkalung jari. Ketika sedang menunggu orang terakhir yang akan ia binasakan, tiba-tiba Ahimsaka melihat Buddha dan mengejarnya dengan pedang Tehunus. Buddha tidak dapat dikejar sehingga dirinya sangat kelelahan. Sambil memperhatikan Buddha, dia menangis dan berkata, "Oh biku, berhenti, berhenti." Kemudian sang Buddha menjawab, "Aku telah berhenti, kamulah yang belum berhenti." Kemudian Ahimsaka tidak mengerti arti kata-kata Buddha dan bertanya, "Oh biku, mengapa engkau berkata bahwa engkau telah berhenti dan saya belum berhenti?" Kemudian Buddha berkata kepadanya, "Aku telah berhenti membunuh semua makhluk. Aku telah berhenti menyiksa semua makhluk karena aku telah mengembangkan diriku dalam cinta kasih yang universal, kesabaran, dan pengetahuan yang tanpa celah. Tetapi kamu belum berhenti membunuh atau menyiksa makhluk lain dan kamu belum mengembangkan dirimu dalam cinta kasih universal dan kesabaran. Karena itu, kamulah orang yang belum berhenti." Mendengar kata-kata bijak dari Sang Buddha, Angulimala kemudian berpikir bahwa biku ini adalah orang yang amat bijaksana dan sangat berani. Kemudian ia melepaskan senjatanya dan dengan sadar ia bersujud kepada Sang Buddha dan memohon untuk menjadi murid Sang Buddha. Di tempat itulah Sang Buddha pun menerima Angulimala sebagai biku. Kemudian setelah itu, Angulimala telah berhenti dari perbuatan jahatnya dan menjadi biku. Selama tinggal di wihara, Angulimala rajin dan tekun melatih meditasi. Dalam waktu singkat, ia mencapai tingkat kesucian tertinggi, yaitu arahat.
Nah, teman-teman, tindakan Angulimala atau Ahimsaka melemparkan pedang merupakan sikap menyadari kesalahan dan bertekad memperbaiki diri dengan menjadi biku. Melatih meditasi sehingga menjadi orang baik dan suci yang disebut arahat. Nah, adik-adik, tak terasa nih pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Gimana? Adik-adik sudah tahu ya apa itu kesalahan, mengakui kesalahan dan memperbaiki diri dari kesalahan yang telah kita perbuat. Semoga pelajaran hari ini dapat diterapkan adik-adik semua dalam kehidupan sehari-hari ya. Mari kita bersama-sama mengucapkan Sabe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Setyatu Namo Buddhaya. Sampai jumpa lagi adik-adik.